Halo rek, ketemu aku maneh. Aku katanya nggak video saiki tutorial AutoCAD sing part 2. Nah, tutorialku ini berisi tentang belajar gambar-gambar dasar di AutoCAD, khususnya untuk menggambar garis, memotong garis, membuat teks ya. Kon kabeh kepingin ero langsung delok videoku, ojo skip mulai awal. Oke? Langsung nang laptop. Oke. Kemarin kita yang di part 1 sudah menyeting-nyeting tentang AutoCAD. Nah, kalau kalian belum lihat cara awal men-setting AutoCAD, bisa lihat di atas. Oke. Sekarang kita lanjut ke part 2. Oke. Nah, kita mulai saja. Pertama-tama setelah AutoCAD kalian buka, kalian bisa men-setting yang namanya ini, polar tracking. Polar tracking ini untuk menentukan sudut garis kalian. Kalian ingin menggambar dengan bebas atau menggambar dengan sudut-sudut yang terkunci ya. Sebagai contoh, kita coba klik kanan. Oke, kita setting. Oke, nah di sini kan polar tracking on ya, polar tracking on. Nah, kita membuat sudut berapa, kuncinya di sudut berapa, kita per 45 derajat atau kita buat per 90 derajat, kita buat 30 derajat, atau dan di sini ada banyak, ada 18 gitu. Dan juga kita bisa memberikan additional angle, kita bisa isikan sesuai keinginan kita. Contoh, kita pengen mengunci di sudut per 35 derajat ya. Setelah kita klik menu tadi, kita isi 35 derajat, terus kita oke. Nah, jangan lupa untuk polar di on ya. Sini muncul keluar komen polar off. Nah, polar off ini berarti untuk perintah polar mati. Nah, kita on kan dulu. Setelah on, nah baru kita bisa mulai menggambar. Oke, pertama-tama saya akan mengajarkan menggambar garis lurus. Menggambar garis lurus itu ada dua perintah. Kita bisa pakai line, bisa pakai polyline. Nah, untuk line sendiri itu adalah garis lurus yang terputus. Jadi terputus itu dimaksudkan di sini apabila kita membuat dua garis lurus dengan line dengan cara tertentu, itu akan putus. Apabila polyline, kalau polyline itu garisnya nyambung, jadi menyatu. Meskipun kita 3 kali 4 kali sambungan, itu akan tetap menjadi satu kesatuan. Oke, kita coba dulu untuk perintah line. Di sini perintah line itu langsung saya kasih shortcutnya saja ya teman-teman. Oke, untuk line itu kita bisa ketik L. Oke, L terus kita enter ya. Kalau teman-teman di atas 2013 itu akan muncul seperti ini. Ada, kita ketik huruf, akan muncul banyak komen di sini. Kita pakai line. Oke, line bisa diklik di sini, bisa kita enter. Terus setelah itu kita tentukan titik mana yang akan kita mulai menggambar. Contoh, kita titik di sini, klik kiri 1 kali, terus kita geser jaraknya. Nah, katakan kita mau memakai panjang dengan
dengan panjang 10 cm. Oke, kita ketik saja 10 meter. Nah, terus mau kita panjangkan lagi 5 cm. Kita ketik 5 meter. Gitu ya. Terus kita kepingin sudut miring 35 derajat. Nah, berhubung tadi polarnya kita kunci di 45 sama 35. Nah, di sini nanti polar akan muncul. Nah, di sini ada polar, di bawahnya ada 35 derajat. Oke, nanti 45 juga akan muncul. Gitu, seterusnya nanti seperti itu. Nah, contoh kita mau membuat sudut 35 derajat, polar sampai terkunci, dengan situ ada garis titik-titik hijau. Nah, kita terkunci sudutnya, baru kita mulai panjangnya. Nah, contoh sebagai contoh kita pakai panjang 5 cm. Nah, sudut 35. Oke, kita ketik 5, terus kita enter. Oke. Nah, seperti itu teman-teman. Dan untuk line sendiri itu nanti akan seperti ini line. Nah, garisnya akan bukan menjadi satu kesatuan, tapi menjadi per segmen atau per angka yang kita ketik tadi. Oke. Nah, kalau polyline gimana polyline? Kita coba polyline atau PL. Shortcutnya kita pakai PL enter, atau di sini ada PL line. Oke, setelah itu kita enter. Kita coba di mana kita mulainya. Contoh kita akan klik di sini, klik satu kali, kita tarik panjangnya dulu. Nah, terus kita ketik untuk jaraknya. Kita pakai jarak 10 cm. Kita ketik 10, enter. Nah, setelah itu kita mau nambah lagi 5, enter. Terus kita mau buat sudut kemiringan dengan 45 derajat. Oke, 45 derajat. Kita kunci 45 derajat. Kalau sudah terkunci ada garis hijau putus-putus, kita ketik jaraknya. Contoh 5 cm. 5 cm, enter. Nah, kalau ingin selesai garisnya, katakan di sini sudah selesai terputus, kita bisa enter lagi. Oke. Nah, kita lihat bedanya polyline dengan line. Oke. Kalau line itu nanti seperti ini. Nah, ini garisnya akan menjadi satu blok atau satu kesatuan. Kalau line kan garisnya satu-satu. Oke. Nah, itu singkat untuk perintah line. Kita sekarang ke perintah selanjutnya, yaitu perintah membuat persegi. Nah, kita membuat persegi itu di ikonnya seperti ini. Nah, ini kita namanya rectangle. Oke, caranya kita buat, saya contohkan dulu shortcutnya untuk rectangle itu REC ya. Oke, REC, kita tekan enter. Tapi kita mau menggambar di mana? Untuk titik awalnya, kita contoh titik awalnya di sini, kita klik satu kali, terus kita tarik garis. Nah, kita tarik garis, kita mau seberapa, mau ukuran berapa? Katakan kita mau bikin dengan ukuran 10 cm kali 10 cm. Nah, caranya gimana? Kita kan di sini kan nggak bisa ngepaskan langsung di tulisan polar itu kan, kita nggak bisa ngepaskan 10 cm pas, pasti ada 10,09 berapa bla 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 bla. Nah, cara biar tepat itu kita add, kita masukkan dulu add. Nah, add, kita klik add. Oke, setelah kita klik add, baru
kita masukkan angkanya. Contoh angkanya kita tadi kepingin 10 kali 10. Oke, kita buat ketik 10. Oke, setelah 10 kita jangan berikan angka silang atau berikan angka bintang. Tapi kalau di AutoCAD 10 kali 10 itu add 10 terus koma baru 10 lagi. Kalau 10 yang sini sudah terkunci seperti ini, kita bisa mengetikkan 10 lagi terus bisa kita tekan enter. Nah, ini contoh untuk 10 kali 10. Oke. Nah, ini untuk perintah rectangle. Kita ke perintah selanjutnya, yaitu perintah untuk membuat lingkaran atau circle. Oke, untuk perintah circle atau membuat lingkaran ini, untuk shortcutnya itu C saja. Kita ketik C terus kita enter. Oke. Nah, setelah itu baru kita klik circle-nya, itu kita mau titik di mana. Kita klik. Setelah kita klik baru kita tentukan untuk jari-jarinya. Jari-jarinya kita membuat jari-jari berapa. Tekan kita membuat jari-jari lingkaran 5 cm. Nah, kita ketik saja 5. Oke. Ini kita sudah mendapatkan lingkaran dengan jari-jari 5 cm. Oke. Nah, sekarang kita ke petunjuk selanjutnya, perintah selanjutnya. Kita ke perintah selanjutnya, yaitu untuk menghapus gambar ini. Nah, untuk menghapus gambar itu ada dua metode. Kita bisa pakai langsung, kita pakai kalau ada di laptop atau di keyboard kita ada tulisan delete, kita bisa pakai delete, atau kita bisa pakai shortcut E enter. Oke. Nah, saya contohkan untuk pakai delete dulu. Kalau untuk pakai di keyboard delete, kita harus memblok yang namanya objek tersebut yang akan di delete. Oke, kita contohkan untuk garis ini dulu, garis yang miring 35 derajat ini kita hapus dengan keyboard delete. Oke, kita coba, kita blok dulu. Nah, untuk trik cara mengeblok satu objek di sini, jangan biasakan kita memblok satu objek itu dari kiri ke kanan, tapi kita dari kanan ke kiri. Kalau bisa kita buat dari bawah objek ke kiri, dari kanan bawah objek kita ke kiri, terus kita ke atas. Oke, kita mulai dari bawah dulu. Sebagai contoh ini, kita klik di sini. Oke, setelah itu kita ambil kiri, terus kita angkat. Nah, seperti ini. Kalau kita memakai dari kiri dulu, hasilnya seperti ini. Contoh, nah seperti ini kita nggak bisa. Kalau dari kiri kita harus semua objek ini harus kita blok semua. Sebagai contoh, sudut ini kita mau hapus, itu harus kita dari kiri, kita harus semua harus masuk kotak ini. Oke, kita masuk kotak dulu, kita klik. Nah, baru kita bisa eksekusi. Oke, kita langsung ke perintah delete tadi. Kita ambil dari kanan, kita tarik ke atas, kita klik, baru kita tekan di keyboard kita delete. Oke, kalau kita memakai shortcut, kita bisa langsung tanpa diblok dulu, kita bisa kita tekan enter. Nah, setelah ini baru kita mana-mana saja yang akan kita hapuskan. Sebagai contoh, saya mau menghapus garis ini. Nah, kita blok. Oke, terus kita mau hapus ini, kita blok.
hapus di garis dengan polyline seperti ini. Nah, kita tidak bisa memakai keyboard delete atau memakai shortcut E tadi yang nanti katakan dari garis polyline ini yang mau kita hapus itu cuma posisi garis miring sini saja. Nah, kita nggak bisa memakai perintah iris atau delete tadi. Nah, untuk memotong garis ini kita perlu yang namanya perintah trim untuk memotong garis miring. Nah, untuk perintah trim mungkin akan ke video ketiga. Nanti ada part ketiga, kita akan membuat tutorial mengenai trim sama extend. Nah, itu memotong dan menambah panjangkan garis. Mungkin ada di video part 3. Oke, sementara itu dulu tutorial dari saya. Terima kasih telah menonton video saya dan selamat belajar.